Anda kembali di Kompas Siang. Saudara, buntut aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan Rabu kemarin. Hari ini akan dimulai rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD Pati. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati yang beranggotakan 15 orang hari ini akan menyelenggarakan rapat dengan agenda membahas tuntutan masa aksi, yakni pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat rencananya akan diselenggarakan di ruang banggar gedung DPRD Pati hari ini. Buntut demo besar-besaran warga Pati, DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar rapat paripurna dan hasilnya DPRD menyepakati membentuk panitia khusus hak angket membahas pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Panitia khusus angket yang terdiri dari 15 anggota dibentuk oleh beberapa fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati. Setelah terbentuk, Pansus akan secepatnya bekerja. Diharapkan sebelum 60 hari sudah ada hasil pansus hak angket tersebut. Pada saat kita rapat paripurna diusulkan dari beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota. Kalau kebijakan yang diambil dalam waktu dekat untuk meredam masa situasi tentunya adalah dari Pak Bupati Pati. Sempat ricuh, 40 orang terluka dalam aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur. Sebagian korban sesak napas akibat terkena gas air mata. Dari 40 korban, 34 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Sementara 6 orang lainnya harus menjalani rawat inap akibat sesak nafas akut. Selain dari masa pengunjuk rasa, korban juga berasal dari polisi dan wartawan. Selain sesak napas akibat gas air mata, sejumlah korban terluka akibat lemparan batu. Ini dari RSUD Suwondo itu yang total pasien yang masuk itu ada 40 orang, total yang pulang ada 34, yang dirawat ada 6 orang. Untuk kondisinya rata-rata memang sesak nafas ya, karena terkena gas air mata. Terus ada sebagian yang dirawat rata-rata emang ada yang patah ya, yang patah kena lemparan, ada yang kena pukulan itu ya. Polisi dari Bidokes, Polda Jawa Tengah mengunjungi korban luka yang dirawat di IGD RSUD Dr. Suwondo Pati. Sebanyak 12 polisi menjadi korban dalam aksi demonstrasi menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya. 1 diantaranya mengalami luka serius, sementara korban lainnya luka ringan. Polisi juga memastikan tidak ada wartawan yang menjadi korban meninggal dunia akibat aksi demonstrasi ini. Umum yang dirawat ada 5. Kemudian yang tadi sempat diisukan wartawan itu baik-baik saja kok, hanya sesak. Sekarang tinggal menunggu, mungkin besok sudah boleh dipulangkan. Yang lain yang sesak ada 2 lagi perempuan, yang lainnya yang 2 dislokasi sini karena berdesakan waktu sesama pendemo. Terus 1 lagi di pinggang, iya dari yang ini kena rekoset. Saudara, aksi damai warga Pati meminta Bupati Sudewo mundur Rabu kemarin berujung ricuh. Polisi membubarkan aksi massa dengan menembakkan gas air mata. Masa aksi memenuhi kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Lautan massa yang semula tenang berubah ricuh lantaran Bupati Pati Sudewo tak kunjung menemui demonstran. Aksi damai menjadi panas sejak Rabu siang. Massa melempari kantor Bupati Pati dengan botol air mineral. Kemarahan massa tak terbendung, imbauan dari koordinator aksi tak diindahkan. Polisi di lokasi mencoba menenangkan massa dengan water cannon. Namun aksi tak reda hingga gas air mata dilepaskan untuk memecah massa. Salah satu tuntutan massa meminta Bupati Pati Sudewo mundur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Sebelumnya Bupati Pati Sudewo sempat mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 tahun 2025 hingga 250%.
Namun masyarakat Pati tetap berunjuk rasa, bukan lagi soal kenaikan pajak. Dalam demonstrasi di depan kantor Bupati Pati, massa meminta Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati. Aksi massa yang berujung ricuh membuat Bupati Pati Sudewo muncul di tengah aksi yang menuntutnya mundur. Sudewo menyampaikan permintaan maaf di atas mobil rantis polisi. Sudewo yang mengenakan kemeja putih dan songkok hitam keluar lewat pintu kap mobil. Namun kedatangan Sudewo disambut lemparan botol air mineral. Polisi lantas melindungi Sudewo memakai perisai. Sudewo kembali masuk ke mobil dan meninggalkan pendopo Kabupaten Pati. Menanggapi peristiwa itu, DPR Pati menggulirkan hak angket, merespons demo warga yang kecewa pada Bupati Sudewo. Sementara Bupati Pati Sudewo mengklaim tak bisa memenuhi permintaan rakyat untuk mundur karena telah dipilih secara demokratis. Hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Untuk dengan tuntutan seperti itu. Rencananya hari ini Pansus akan menyelenggarkan rapat dengan agenda membahas tuntutan aksi massa, yakni pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Rapat tersebut akan diselenggarakan di ruang Banggar Gedung DPRD Pati. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini pasca aksi massa di Pati kemarin, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Jesse Lutfia dan juru kamera Heri Widodo di Pati, Jawa Tengah. Jesse, bagaimana rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati di gedung DPRD? Apa sudah dimulai dan agendanya apa saja hari ini? Ya, selamat siang Vidi dan juga saudara. Untuk agenda rapat pansus hari ini memang tadi diagendakan akan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata rapat dimulai pada sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana rapat ini diawali dengan rapat internal pansus, di mana anggotanya ini ada 15 orang diketuai oleh Teguh Bandang Yuwardo dari PDI Perjuangan. Nah, untuk pansus sendiri akan membahas agenda atau tuntutan yang dibawa massa di hari kemarin, yakni untuk membahas pemakzulan daripada Bupati Kabupaten Pati Sudewo. Untuk saat ini saudara tengah berlangsung rapat pansus tepatnya di gedung DPRD Pati di ruang Banggar, di mana juga di sana didatangkan beberapa tim ahli dari akademisi dan juga tim ahli pemerintahan tata negara guna menganalisis dan juga menelusuri apa-apa saja yang menjadi tuntutan daripada masa aksi di hari kemarin. Selain itu saudara, di gedung DPRD juga dihadiri puluhan masyarakat atau warga Kabupaten Pati yang memang datang untuk mengawal terselenggaranya rapat pansus ini. Rapat pansus tentunya tidak akan berjalan cepat dan mudah saudara, karena memang pemakzulan ini memerlukan banyak sekali unsur-unsur dan juga tahapan-tahapan sebelum akhirnya didapati keputusan. Selain itu juga jika kita membahas terkait dengan alasan daripada pemakzulan ini, kemarin pihak dari DPRD juga menyebut bahwa memang akan ada peluang pemakzulan karena memang terkait kebijakan kontroversial, yakni kenaikan PBBP 2 senilai 250% yang dikeluarkan oleh Sudewo ini tidak dikomunikasikan ke lembaga legislatif yakni DPRD Pati, sehingga memang ada peluang untuk pemakzulan. Namun seperti apa hasilnya saat ini rapat masih berjalan dan tentunya juga nanti akan disusul dengan rapat-rapat berikutnya, yang mana untuk rapat hari ini akan kami update kembali nanti kepada Anda, Vidi. Baik Jesse, bagaimana dengan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau dari perwakilan massa, apakah sudah cukup puas dengan solusi atau yang ditawarkan DPRD untuk membentuk pansus hak angket untuk pemakzulan Bupati ini? Mereka desakannya Bupati mundur, tapi sekarang pansus dibentuk pansus untuk hak angket pemakzulan. Apakah ini sudah merupakan
solusi yang mereka terima atau ada rencana lagi untuk unjuk rasa dari perwakilan atau dari masyarakat Pati, dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu? Ini seperti apa, Gesi? Ya, Vidi dan juga saudara, terkait Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini tentunya akan mengawal kasus ini, di mana memang saat ini tengah berlangsung rapat pansus dan sebagian dari mereka ini memang hadir, Vidi, di gedung DPRD untuk mengawal daripada rapat yang diselenggarakan saat ini. Namun untuk hasilnya tentunya tidak bisa didapati dengan cepat. Dan mereka juga siap untuk menunggu. Kemarin saat kami wawancarai, mereka siap untuk menunggu dan memang menginginkan hal ini atau tuntutan ini diusut sampai dengan tuntas dan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Namun mengingat pemakzulan ini memerlukan tahapan-tahapan yang cukup lama, di mana dari DPRD nanti juga harus dibawa ke Mahkamah Agung, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke DPRD baru bisa sampai kepada Presiden melalui Kemendagri. Tentunya mereka sudah mengetahui hal tersebut dan juga sudah dijelaskan, dan mereka bersedia untuk mengawal kasus ini hingga nanti didapati kesepakatan akhir atau tuntas, Vidi. Perwakilan warga Pati akan menunggu hasil dari pansus hak angket di DPRD Pati terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Gesi Lutfia, terima kasih untuk laporan Anda dari Pati, Jawa Tengah.